Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena pertolongannya kita berada dalam rumah Tuhan untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja. Puji Tuhan, sementara firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja adalah tentang studi Yusuf, Kejadian 41 ayat yang ke-50 sampai dengan 52. Tetapi saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, pemuda remaja, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan 52, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu. Sebelum datang tahun kelaparan terus. Lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Ya. Yang dilahirkan oleh Arsnat, anak Potifera imam Gibon. Ya. Yusuf memberi nama Manasye kepada anaknya yang sulung itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya marilah kita menyimak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1, Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Amin. Dalam hal ini kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Dalam hal ini kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Fase yang kedua, ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Fase yang ketiga, ketika Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Sekarang ini posisi kita masih berada pada fase yang kedua, yakni Yusuf tinggal di rumah Potifar. Sekarang ini posisi kita masih berada pada fase yang kedua, yakni Yusuf tinggal di rumah Potifar. Amin. Mari kita perhatikan Kejadian 39. Ayat 6. Kita langsung membaca Kejadian 39 ayat yang ke-6 bagian A. Silakan. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Puji Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa Yusuf telah menjadi berkat yang besar di rumah Potifar. Ayat ini menunjukkan bahwa Yusuf telah menjadi berkat yang besar di rumah Potifar. Berarti pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel akan membantu kehidupan muda remaja di dalam hal memenuhi segala keperluan dan segala yang kita butuhkan. Berarti pengajaran mempelai akan membantu kehidupan muda remaja di dalam memenuhi segala keperluan dan segala yang kita butuhkan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yusuf menunjuk firman pengajaran mempelai. Yusuf Yusuf adalah gambaran dari firman pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Sekali lagi dengan tanda saya sampaikan, biarlah kehidupan muda remaja kita di hari-hari terakhir ini berserah kepada pengajaran mempelai, berarti mengizinkan hikmat surgawi, mengurus segala sesuatu yang kita perlukan, mengurus segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang hanya satu yang penting untuk kita perhatikan, yaitu mengurus makanan kita masing-masing. Makanan rohani kita itulah firman Allah. Sementara segala keperluan, segala yang kita butuhkan, biarlah pengajaran mempelai
yang mengurusnya. Amin, saudaraku. Biarlah pengajaran mempelai turut campur dengan segala apa yang kita perlukan, turut campur dengan segala yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Sementara yang kita perhatikan hanya satu. Yang terpenting yang harus kita perhatikan hanya satu. Memperhatikan soal makanan. Firman Allah adalah makanan rohani kita. Sedangkan yang mengurus segala keperluan kita, yang mengurus segala kebutuhan kita adalah pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Bagian B. Adapun Yusuf itu manis Ya. sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya atau cantik wajahnya. Puji Tuhan. Hal ini merupakan ketentuan atau yang menjadi ukuran firman Tuhan terhadap sidang mempelai Tuhan, yakni manis sikapnya dan elok parasnya. Puji Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Hal ini ketentuan firman Tuhan terhadap mempelai Tuhan, yakni manis sikapnya dan elok parasnya. Itu merupakan ketentuan dari firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa demikian? Sebab mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat celanya. Ketentuan firman Tuhan adalah manis sikapnya, elok parasnya. Amin. Itu ukuran firman Tuhan kepada mempelai wanita Tuhan. Mengapa demikian? Sebab mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat celanya. Tidak boleh ada cacat celanya. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Efesus 5 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ya. Untuk menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, Terus supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. puji Tuhan. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah untuk menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Untuk menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya, supaya jemaat kudus tidak bercela. Amin. Puji Tuhan. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 22. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, Boleh baca dulu ayat 15. Baca judulnya. keutamaan Kristus. Ya. Ia adalah gambar Allah Ya. yang tidak kelihatan, Yang tidak kelihatan terus. yang sulung, Ya. lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 22, pembacaan 21 mulai. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, Itu menunjuk bangsa kafir. Terus dan yang memusuhinya dalam hati dan Iya. pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. itu bangsa kafir. Tetapi perhatikan selanjutnya ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus Iya. oleh kematiannya, Korbannya terus. untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela Iya. dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Untuk menempatkan sidang jemaat menjadi kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya, yang juga merupakan ketentuan dari korban Kristus. Amin. Menempatkan sidang jemaat kudus, tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya, yang juga merupakan ketentuan dari korban Kristus. Jadi oleh karena korban Kristus itulah sidang jemaat menjadi kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan muda remaja betul-betul telah menyatu dengan korban Kristus. Amin, saudaraku. Sebab ketentuan dari korban Kristus, gereja Tuhan,
pemuda remaja menjadi kudus, tidak bercela. Jadi jangan pernah mempersalahkan ketika kita diperhadapkan dengan sengsara karena salib, aniaya karena firman. Karena ketentuan dari korban Kristus itu adalah supaya kehidupan muda remaja gereja Tuhan menjadi kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Iya, justru harus bertekun, bukan uring-uringan, bukan marah, bukan ngomel, bukan bersungut-sungut, bukan ngambek. Terus? Tetap teguh dan tidak bergoncang. Iya, Dan terus? jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Terus yang terpenting lagi, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Terus? Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Puji Tuhan, terus? Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Yang terpenting di sini ialah, yang terpenting di sini ialah memperhatikan dua hal. Satu, bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman berarti tetap teguh dan tidak bergoncang. Sehingga manakala menghadapi suatu pergumulan, saudaraku, atas seizin Tuhan tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu ngomel, tidak perlu menggerutu, tidak perlu mempersalahkan segala sesuatu yang ada. Tetaplah bertekun dalam iman, berarti tetap teguh, tidak bergoncang. Jadi manakala menghadapi pergumulan tidak perlu ngomel, tidak perlu uring-uringan, tidak perlu panas hati, tidak perlu bersungut-sungut, menggerutu, mempersalahkan situasi, mempersalahkan kondisi keadaan, bahkan segala sesuatu yang ada dipersalahkan. Puji Tuhan. Amin. Sebab ketentuan dari korban Kristus tadi adalah kehidupan muda remaja menjadi kudus dan tidak bercela dan tak bercacat. Maka yang terpenting untuk kita perhatikan, satu, bertekun dalam iman. Berarti tetap teguh dan tidak bergoncang sekalipun menghadapi ujian, pergumulan silih berganti. Amin. Dua, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dua, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang kita dengar, yang telah kita dengar. Puji Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai yang berkuasa membentuk kehidupan muda remaja menjadi mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Pengharapan Injil itu dimulai dari ruangan suci, selanjutnya membawa kita, melabuhkan kehidupan kita sampai kepada ruangan maha suci, menjadi mempelai Tuhan. Jangan mau digeser lagi dari pengharapan Injil. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan mau digeser apapun yang terjadi. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan Injil itu menunjuk pengajaran mempelai yang berkuasa membentuk kehidupan muda remaja menjadi mempelai Tuhan. Bagaikan jangkar, itu bagaikan sahu yang kuat, akan melabuhkan kita sampai ke ruangan maha suci. Puji Tuhan, menjadi mempelai perempuan Tuhan yang kudus, tak bercacat dan tak bercela. Amin. Jadi saudara, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai. Jadi kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Rasul Paulus ini adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai. Kita tidak perlu ragu dalam hal itu. Amin. Puji Tuhan. Sebagai bukti 2 Korintus 11 ayat 2.
2 Korintus 11 ayat 2. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu Iya. dengan cemburu ilahi. Terus Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada Iya. satu laki-laki. kepada satu laki-laki, itulah mempelai laki-laki surga, Kristus kepala mempelai surga. Terus Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. puji Tuhan. Rasul Paulus telah mempertunangkan sidang jemaat di Korintus kepada satu laki-laki, yaitu mempelai laki-laki surga. Amin. Maka tugas dari Rasul Paulus ini tidak ringan. Tugas dari Rasul Paulus ini tidak ringan. Sebab Rasul Paulus membawa sidang jemaat di Korintus sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebab Rasul Paulus harus membawa sidang jemaat di Korintus ini sebagai perawan suci kepada Kristus. Dialah kepala gereja, mempelai pria surgawi yang kita nanti-nantikan. Amin. Ini bukan tugas ringan. Kalau misalnya hamba Tuhan dipercayakan kepadanya suatu karunia penginjilan, lalu pada saat di tengah pelayanan itu, di situ akan terjadi demonstrasi yang luar biasa. Sehingga dalam pelayanan itu yang sakit sembuh. Kemudian terjadi mukjizat, terjadi pengusiran setan. Tetapi tugas dari Rasul Paulus tidak hanya sekedar mengusir setan, melainkan membawa sidang jemaat di Korintus kepada satu laki-laki, itulah mempelai laki-laki surga sebagai perawan suci. Perawan suci tidak pernah ternodai dengan dosa kejahatan dan dosa kenajisannya. Amin. Si Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini bukan tugas ringan, tugas berat yang diemban di atas pundak Rasul Paulus. Kalau bicara soal berkat, semua orang bisa menerima khotbah apabila hamba Tuhan itu berbicara, saudara diberkati. Lalu sidang jemaat akan berkata, amin. Tapi manakala sidang jemaat itu dibawa kepada pengudusan, dan dari pengudusan dilabuhkan sampai kepada kesempurnaan, itu tidak mudah. Perhatikan ke sini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi sekalipun demikian, kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mempercayakan kepada kita pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Walaupun ini bukan tugas yang mudah untuk kita pikul bersama-sama, tetapi yang pasti kita semua sudah berada di jalur, di trek yang benar. Barangkali hari ini kita masih terdapat kekurangan di sana sini, tetapi yang pasti kita sudah berada di jalur yang tepat. Berbeda dengan orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik, beramal soleh, tapi dia tidak berada di jalur yang benar, sia-sia. Sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang merindu untuk dibawa menjadi perawan suci? Puji Tuhan, yang sudah ternodai, kehidupan yang sudah ternodai, minta ampun malam ini sejadi-jadinya. Jangan membangkitkan birahi sebelum waktunya. Itu namanya sakit asmara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, pendeknya Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai. Amin. 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya berharap dalam nama Yesus firman ini berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4, silakan. Ya.
Demikian firman Tuhan. Ya. Alangkah baiknya 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ya. Aku harus bermegah. Ya. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan Nah, memberitakan penglihatan-penglihatan. dan penyataan-penyataan yang Ya. diterima dari Tuhan. Tadi memberitakan pengajaran mempelai. Terus ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen Ya. 14 tahun yang lampau. Ya. Entah di dalam tubuh Ya. aku tidak tahu. Terus? Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Nah, itu suasana dikuasai oleh alam roh, dikuasai oleh roh Allah. Terus? Allah yang mengetahuinya. Ya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dalam pola tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Terus? Aku juga tahu tentang orang itu. Iya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Iya. Allah yang mengetahuinya. Tadi dia bilang tahu, tetapi sekarang dia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Itulah pengalamannya. Terus ayat 4? Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Iya. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, Iya. yang tidak boleh diucapkan Iya. manusia. Di sini kita melihat Rasul Paulus diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dalam susunan tabernakel menunjuk ruangan maha suci. Ya, tingkat 3 dari surga dalam susunan tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Amin. Pendeknya Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran tabernakel. Tidak ragu ya? Haleluya. Jadi kesimpulannya pendeknya Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran tabernakel. Kesimpulannya pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa untuk membawa gereja Tuhan masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus, yakni menjadi mempelai wanita Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya? Kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di Ya. dalam surga. Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita Iya. sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih. Terus? supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Kudus dan tidak bercela di hadapannya, itulah orang-orang pilihan Allah. Dipilih sebelum orang-orang pilihan Allah. Sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan. Kudus dan tidak bercela di hadapannya, itulah orang-orang pilihan Allah. Dipilih sebelum dunia ini ada. Puji Tuhan. Jadi orang-orang pilihan itu sudah orang-orang pilihan itu dikuduskan sebelum dunia ada. Puji Tuhan. Dipilih sebelum dunia ada. Inilah berkat rohani yang kita terima dari Allah. Inilah berkat rohani, berkat dari segala surgawi dari Allah. Berkat yang tiada tara. Sungguh heran berkat Allah yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Jadi ini berkat rohani yang besar. Menjadi suatu kehidupan yang tidak bercacat. Menjadi suatu kehidupan yang tidak bercela. Itulah orang-orang pilihan yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, dari sinilah kita semakin mengerti bahwa ternyata pribadi atau kehidupan anak-anak Tuhan yang mau menerima pengajaran mempelai adalah kehidupan yang benar-benar dipilih.
Bukan sembarangan pengajaran mempelai. Betul-betul 100% dipilih oleh Tuhan untuk menjadi milik kepunyaannya. Dia tahu sebelum kita ada, sebelum dunia ada, dia sudah tahu siapa yang dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah menerima berkat rohani yang besar ini untuk menjadikan kita sebagai orang pilihan yang tidak bercacat, tidak bercela, tetapi dengan bermasa bodoh, dengan anggap enteng kita di dalam hal beribadah dan melayani Tuhan. Suatu kesia-siaan besar. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 7. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Iya. Lihatlah cantik engkau manisku. Lihatlah cantik engkau manisku. Terus. Sungguh cantik engkau. Sungguh cantik engkau. Terus. Bagaikan merpati matamu. Iya. Di balik telekungmu. Puji Tuhan. Terus. Rambutmu bagaikan kawanan kambing. Iya. Bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Terus. Gigimu bagaikan kawanan domba. Iya. Yang baru saja dicukur. Iya. Yang keluar dari tempat pembasuhan. Terus. Yang beranak kembar semuanya. Iya. Yang tak beranak tak ada. Terus. Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu. Bibirmu. Terus. Dan elok mulutmu. Mulutmu. Terus. Bagaikan belahan buah delima pelipismu. Pelipismu. Terus. Di balik telukungmu. Terus. Lehermu seperti Lehermu. Terus. dibangun untuk menyimpan senjata. Ya. Ibu perisai tergantung padanya. Terus. Dan gada para pahlawan semuanya. Terus. Seperti dua anak rusa buah dadamu. Ya, buat dada. Terus. Seperti anak kembar kijang. Ya. Yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga baku. Terus. Sebelum angin senja berembus. Ya. Dan bayang-bayang menghilang. Terus. Aku ingin pergi ke Gunung Mur. Terus. Dan ke Bukit Kemenyan. Perhatikan mempelai perempuan. Ayat 7. Engkau Engkau cantik cantik sekali manisku. Tidak ada cacat celah padamu. Puji Tuhan. Mempelai laki-laki surga. Di sini kita lihat. Memuji mempelai perempuannya. Amin. Mempelai laki-laki surga. Memuji-muji mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Saudara, di dalam pujian itu terdapat kata, ya, di dalam pujian itu terdapat kata, lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Cantik sama dengan elok parasnya, berarti tidak terdapat cacat celah pada mempelai perempuan tersebut. Amin. Puji Tuhan. Saya ulangi, di sini kita lihat mempelai laki-laki surga betul-betul memuji mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ibadah pendalaman Alkitab, Rut pasal 2 ayat 11 mendapat pujian dan kehormatan dari Boas rohani Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Puji Tuhan. Kerendahan hati mendahului pujian dan kehormatan. Biarlah kiranya kehidupan muda remaja menjadi satu kehidupan yang rendah hati. Puji Tuhan. Rendah hati. Kemudian di dalam pujian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan terdapat suatu kata, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Cantik sama dengan elok parasnya, berarti tidak terdapat cacat celah pada mempelai perempuan tersebut. Ketentuan firman Tuhan dan ketentuan dari korban Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tidak terdapat cacat celah daripada mempelai perempuan tersebut. Puji Tuhan. Adapun pujian-pujian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan antara lain
1 mata yang indah, 2 rambut yang indah, 3 gigi yang indah, 4 bibir yang indah, 5 mulut yang indah, 6 pelipis yang indah, 7 leher yang indah, 8 buah dadah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Pendeknya tadi bahwa kalau kita perhatikan pribadi Yusuf, bahwa Yusuf ini memiliki sikap yang manis dan elok parasnya. Puji Tuhan. Kita kembali lagi membaca dulu. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6 bagian B. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya Adapun Yusuf itu manis sikapnya. dan elok parasnya. Ya. Puji Tuhan. Jadi Yusuf memiliki sikap yang manis dan elok parasnya. Yusuf memiliki sikap yang manis dan elok parasnya. Kita akan melihat kalimat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, sikap yang manis. Sikap yang manis atau manis sikapnya. Sikap yang manis menunjuk sikap yang manis adalah hasil dari suatu persekutuan. Sikap yang manis adalah hasil dari suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu adalah hasil dari persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadi oleh persekutuan yang indah dengan Tuhan, maka kita memiliki sikap yang manis. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Terus Akulah pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kalau cabang melekat pada pokok anggur yang benar, maka cabang akan menghasilkan buah anggur yang benar. Amin. Puji Tuhan. Ada buah anggur yang asam. Tapi tentunya kalau carang melekat pada pokok anggur yang benar, pasti menghasilkan buah anggur yang manis. Amin. Puji Tuhan. Terus. Dan Bapakkulah pengusahanya. Iya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Ya. dipotongnya. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah, Ya. dibersihkannya. Terus. Supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih. Sudah bersih. Karena Terus. firman yang telah kukatakan Ayat kepadamu, 4. tinggallah di dalam aku, Iya. dan aku di dalam kamu. Nah, ini persekutuan dengan Tuhan. Terus. Sama seperti ranting Iya. tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau tidak bersekutu dengan Tuhan. Terus. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Terus. Demikian juga kamu tidak berbuah. Tidak menghasilkan buah. Sikap yang manis. Terus. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, Ayat 5. akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Iya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Iya. dan aku di dalam dia, Terus. dia berbuah banyak. Terus. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat Puji apa-apa. Tuhan. Jadi sudah sangat jelas dari apa yang sudah dibaca di sini, sikap yang manis atau buah yang manis. Sikap yang manis adalah buah yang dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Sedangkan buah atau sikap yang manis itu merupakan hasil dari persekutuan yang baik dengan Tuhan, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar, kitalah ranting-rantingnya. Kalau ranting-ranting melekat pada pokok anggur yang benar, maka ranting akan menghasilkan buah anggur yang benar. Ada buah anggur yang lain-lain. Ada buah anggur sepertinya manis, tapi bukan dari hasil persekutuan dengan Kristus kepala. Itulah buah anggur yang mungkin manis tapi palsu. Karena bukan hasil dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kitalah ranting-rantingnya. Kalau ranting-ranting melekat pada pokok anggur yang benar, maka ranting akan menghasilkan buah anggur yang manis yang benar.
Sikap yang manis misalnya rendah hati, tapi kalau pura-pura itu manis palsu. Amin. Puji Tuhan. Berbuat sesuatu untuk dilihat orang, itu sikap manis palsu. Tapi kalau persekutuan itu betul-betul di dalam persekutuan yang benar, maka akan menghasilkan buah sikap yang manis, yang benar dari surga, bukan yang dibuat-buat. Dengar firman dengan tulus, itu sikap yang manis. Lahir batin tulus, itu sikap yang manis. Karena ada persekutuan yang indah dengan pokok anggur yang benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Ya, dipotongnya, ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. ya. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, senantiasa memberi diri disucikan oleh firman Allah. Di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, senantiasa memberi diri disucikan oleh firman Allah. Tidak ada persekutuan tanpa penyucian oleh firman Allah. Amin. Yang disebut persekutuan dengan Tuhan berarti senantiasa memberi diri disucikan oleh firman Allah. Kemudian apabila ranting itu selalu dibersihkan, maka ranting-ranting akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Semakin ranting disucikan oleh firman, akan semakin menghasilkan buah anggur yang manis. Puji Tuhan. Amin. Ya, pokok apa saja supaya dia menghasilkan buah yang lebih banyak, maka itu ranting harus terus dibersihkan. Mulai dari pokoknya sampai ranting-rantingnya, semua benalu-benalu rohani, harga diri yang melekat, egosentris, keakuan, kepentingan diri, itu semua harus dibersihkan oleh firman, supaya ranting itu terus menghasilkan buah anggur yang banyak. Semakin memberi disucikan oleh firman, akan semakin menghasilkan banyak buah anggur yang manis. Banyak berbuat kasih. Kalau kita melihat perempuan yang berbuat dosa banyak berbuat kasih, karena dia banyak diampuni dosanya. Tapi orang yang tidak merasa diri dosanya diampuni, tidak pernah berbuat kasih. Puji Tuhan. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Ya. dan firmanku tinggal di dalam kamu, Iya. mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Iya. dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan berarti menyatu dengan firman Allah. Dengan lain kata, firman Allah telah mendarah daging. Firman Allah telah mendarah daging. Dampak positifnya, kalau firman Allah telah mendarah daging, dampak positifnya, perhatikan sini. Kalau firman Allah sudah menyatu dengan kehidupan kita, firman sudah menjadi daging, dampak positifnya, apa saja yang kita minta akan menerimanya. Amin, saudaraku. Apa saja yang kita minta akan menerimanya dari Tuhan. Menerima apa saja yang kita minta dari Tuhan, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka jangan salah gunakan segala berkat yang ada. Paras yang cantik jangan salah gunakan untuk yang najis. Berkat-berkat, uang, gaji, upah jangan salah gunakan kepada yang tidak baik. Semua yang sudah kita terima itu hasil dari doa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi apa saja yang kita minta dalam doa, Tuhan beri, kita terima dari Tuhan. Tidak usah ragu di situ. Sejauh mana firman mendarah daging, sejauh itu nanti kuasa doa. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Ya.
yaitu jika kamu berbuah banyak, Iya. dan dengan demikian kamu Puji adalah Tuhan. murid-muridku. Haleluya. Banyak berbuat kasih berarti Tuhan dipermuliakan. Banyak berbuat kasih berarti Tuhan dipermuliakan. Orang yang banyak berbuat kasih adalah orang yang banyak dosanya diampuni oleh Tuhan. Sedikit berbuat kasih, sedikit dosanya diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya ini berbuat sesuatu di luar pemikiran manusia. Itu bukan karena kemauan saya. Bayangkan, kalau kita berapa kali kunjungan dalam 1 tahun, berapa banyak biaya yang dibutuhkan di luar pemikiran manusia. Puji Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa, jika Tuhan izinkan, pertengahan Januari kita ke Lampung. Puji Tuhan, kebaktian Natal, persekutuan, pengajaran, pembangunan tabernakel 2 hari. Bisa kita sama-sama ke sana. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak berbuat kasih supaya nama Tuhan dipermuliakan. Siapa orang yang banyak berbuat kasih? Yang dosanya banyak diampuni. Jadi kalau orang berbuat sedikit, dia itu tanda sudah, ini tanda bahwa dia itu tidak mengalami pengampunan dari dosa. Itu sudah tanda. Puji Tuhan. Ayo berlomba-lomba untuk berbuat yang banyak kepada Tuhan. Itulah buah anggur yang manis, sikap yang manis yang dapat dicicipi oleh Tuhan dan dinikmati oleh Tuhan. Haleluya. Supaya di atas segalanya nama Tuhanlah dipermuliakan. Kemudian ayat 9 sampai dengan ayat 17. Ayat 9 sampai dengan ayat 17. Boleh baca dulu. Bolehlah semua. Agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Perintah supaya saling mengasihi. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi kesimpulannya ayat 1 sampai dengan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8 itu persekutuan antara carang dengan pokok anggur. Sekarang ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, Ya. demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Iya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Iya. Jikalau kamu menuruti perintahku, Terus. kamu akan tinggal di dalam kasihku. Terus. Seperti aku menuruti perintah Bapakku Iya. dan tinggal di dalam kasihnya. Terus. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Iya. supaya sukacitaku ada di dalam kamu, Terus. dan sukacitamu menjadi penuh. Terus. Inilah perintahku, Iya. yaitu supaya kamu saling mengasihi, Saling mengasihi. seperti aku telah mengasihi kamu. Iya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terus. Kamu adalah sahabatku, Iya. jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terus. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, Tidak lagi menyebut hamba. Hamba di sini bukan hamba Tuhan, hamba dosa. Terus. sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Iya. Terus. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, Sahabat. Terus. karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Iya. Terus. Bukan kamu yang memilih aku, Iya. tetapi akulah yang memilih kamu. Terus. Dan aku telah menetapkan kamu, Iya. supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, Iya. dan buahmu itu tetap, Iya. supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam Iya. namaku, Iya. diberikannya kepadamu. Terus. Inilah perintahku kepadamu, Iya. kasihilah seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Jadi ayat 9 sampai dengan ayat 17, hal ini berbicara tentang persekutuan antara seorang dengan yang lain. Disebut dengan persekutuan antara carang dengan carang. Saling mengasihi satu dengan yang lain sama dengan persekutuan seorang dengan yang lain. Sama dengan persekutuan antara carang dengan carang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 17. Inilah perintahku. Ayat kepadamu. 17 baru 12 sampai dengan 14. Baca. Ayat 17 12 sampai 14, cepat. Inilah perintahku kepadamu. Iya. Kasih
seorang akan yang lain. Mengasihi seorang akan yang lain, mengasihi sesama, persekutuan, carang dengan carang. Ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, Ya. yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling menyakiti. Kasih agape namanya, bukan kasih phileo, bukan kasih eros, keinginan laki dengan perempuan, bukan ya. Amin. Kasih agape yang Tuhan perintahkan. Tuh kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terus, Seperti aku telah mengasihi kamu. ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terus, Kamu adalah sahabatku, Ya. kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan ya. kepadamu. Puji Tuhan. Dampak positif saling mengasihi antara satu dengan yang lain ialah menjadi sahabat Yesus anak Allah. Menjadi sahabat Yesus Kristus. Puji Tuhan. Siapa yang rindu menjadi sahabat Kristus? Ayo, berarti saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau saling mengasihi satu dengan yang lain, menjadi sahabat Yesus Kristus. Saling mengasihi satu dengan yang lain, menjadi sahabat Kristus. Menjadi sahabat Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan kasih phileo, bukan kasih eros ya. Supaya saling mengasihi satu dengan yang lain, menjadi sahabat Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau di bumi ini saja menjadi suatu kebanggaan apabila seseorang bersahabat dengan seorang pejabat tinggi. Menjadi suatu kebanggaan apabila seseorang bersahabat dengan orang besar, orang tenar, orang yang terkenal. Tetapi orang besar di bumi, orang yang terkenal di bumi, segala yang di bumi, tidak melebihi dari Kristus, lebih besar dari yang ada di bumi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bangga menjadi sahabat Kristus. Sahabat Kristus mengerti sahabatnya. Mengerti keberadaan sahabatnya. Dalam boleh baca. Nanti kita beralih lagi ke sini. Amsal 17 ayat 17. Baca. Ya. Silakan. Amsal 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dikasih tanda, ditersirat, dituliskan di alam pemikiran kita. Ayat 17 baca. Seorang sahabat menaruh kasih Ya. setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bukan pada saat dia mendapat keuntungan, tapi setiap waktu, setiap saat. Terus? Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Iya, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yesus Kristus adalah sahabat. Yesus Kristus adalah sahabat kita. Dia menaruh kasih setiap waktu. Amin. Puji Tuhan. Setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Dia mengerti. Tuhan mengerti kita. Karena kita menjadi sahabat Kristus. Puji Tuhan. Jadi jangan salah memilih sahabat. Jangan salah memilih sahabat. Jangan sembarangan bersahabat. Tapi biarlah kita semua menjadi sahabat Kristus. Karena kita memang dengan tulus ikhlas mengasihi seorang dengan yang lain. Dengan kasih agape. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 29. Injil Yohanes 3 ayat 29. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Yang mempunyai mempelai perempuan, Ya. ialah mempelai laki-laki. boleh baca ayat 28 dulu.
kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ya. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, Ya. tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Itu sudah pasti. Terus? Tetapi sahabat mempelai laki-laki Iya. Terus? yang berdiri dekat dia Sahabat mempelai laki-laki berdiri dekat dia. Terus? dan yang mendengarkannya Mendengarkannya, menaruh hati setiap waktu. Terus? sangat bersuka cita Ya. mendengar suara mempelai laki-laki itu. Terus? Itulah sukacitaku. Ya. Dan sekarang sukacitaku itu Puji penuh. Tuhan. Jadi sahabat mempelai laki-laki sangat memiliki sukacita mempelai. Sukacita itu adalah sukacita penuh. Itulah sukacita mempelai. Sukacita mempelai, sukacita penuh. Berarti sukacita itu kekal. Sukacita yang kekal itu datangnya dari sumbernya dari surga, bukan dari uang yang banyak. Bukan karena perkara lahiriah yang kita dapat di bumi. Itu bukan sukacita penuh, tapi sukacita mempelai, sukacitanya penuh. Sukacita mempelai penuh, tidak terbatas dengan waktu. Tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh situasi kondisi. Biarpun kita di tengah pergumulan besar, biarpun kita menghadapi kesulitan besar, tapi kalau kita menjadi sahabat Kristus, sukacita kita penuh. Amin. Puji Tuhan, sukacita penuh. Tidak dibatas dengan ruang, dengan waktu, dengan situasi kondisi. Sementara kita dalam memikul salib, tapi di sisi lain, sukacita mempelai betul-betul menguasai kehidupan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur. Inilah persekutuan antara ranting dengan ranting. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 32 sampai dengan ayat 33. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya Ya. dan yang didengarnya. Ya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Terus? Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Puji Tuhan. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Puji Tuhan. Jadi kepada sahabat mempelai, kepadanya diberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya dari Bapa. Jadi segala sesuatu disampaikan kepada sahabat mempelai. Maka kita sekali lagi saya bersyukur lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, semua rahasia kerajaan surga dikaruniakan kepada kita. Apa yang didengar dari Bapa dan apa yang dilihat dari Bapa, itu yang disampaikan kepada kita. Itu kelebihan daripada orang-orang yang menerima pengajaran mempelai. Maka sudah barang tentu sukacita itu tetap penuh. Full happy setiap hari, sepanjang hari. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Jangan lagi mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengajaran mempelai yang sudah kita terima dari Tuhan. Supaya sukacita kita tetap penuh. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang elok parasnya. Tentang elok parasnya. Elok parasnya atau cantik wajahnya berarti mempunyai pandangan nubuatan. Memandang jauh ke depan. Ya, elok parasnya atau cantik wajahnya berarti mempunyai pandangan nubuatan. Sama dengan memandang jauh ke depan. Puji Tuhan. Haleluya. Perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini berakhir dalam perjamuan malam kawin anak domba.
Amin. Itulah sasaran akhir dari ibadah pelayanan di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita melihat Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Perjamuan kawin anak domba. Yang Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, ya. seperti desau air bah, Terus dan seperti deru guru yang hebat. Iya. Katanya, Katanya haleluya. haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa Terus telah menjadi raja. menjadi raja terus. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak Iya. dan memuliakan Dia. Iya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Selain raja berarti dia juga mempelai pria surga. Terus Dan pengantinnya telah siap sedia. terima kasih. Sasaran akhir dari perjalanan rohani kita adalah pesta nikah anak domba. Kalau itu yang menjadi sasaran akhir dari perjalanan rohani kita, berarti sama artinya memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Amin, saudaraku. Kelebihan orang yang memiliki pandangan nubuatan. Kelebihan dari orang yang memiliki pandangan nubuatan. Satu, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Dua, tidak berpikir pendek. Tiga, tidak berpikir sempit. Karena kerajaan surga tidak sesempit pikiran manusia. Amin. Dapat dipahami? Jadi tanda orang yang memiliki, jadi akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini bermuara kepada perjamuan malam, kawin, anak domba. Kalau kita senantiasa mengerahkan pandangan kepada hal ini, berarti sama dengan memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Kelebihan daripada orang yang memiliki pandangan nubuatan, satu, tidak mudah jatuh dalam dosa, atau tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci, yang jahat dan yang najis. Dua, pikirannya tidak tumpul, tidak sempit. Tiga, tidak berpikir pendek. Amin. Puji Tuhan. Itu kelebihan dari orang yang memiliki pandangan nubuatan. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya tandaskan, elok parasnya atau cantik wajahnya berarti mempunyai pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan Ya. bumi yang baru. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Terus? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Lihat langit yang baru, bumi yang baru, ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Ya. Yerusalem yang baru, Ya. turun dari sorga, Ya. dari Allah, Ya. yang berhias bagaikan pengantin perempuan Ya. yang berdandan menyusul Puji suaminya. Tuhan. Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Elok parasnya. Amin. Amin. Elok parasnya berarti memiliki pandangan nubuatan. Dapat dipahami? Berarti memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Itulah perjamuan malam kawin anak domba. Siapa yang berhak masuk dalam pesta nikah anak domba? Pengantin perempuan mempelai anak domba. Itulah Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya, elok parasnya. Berarti memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Tuhan banyak memberi pengertian kepada kita.
Karena Tuhan terlalu mengasihi kita. Terlalu mengasihi kita. Amin. Tapi kita terkadang tidak peduli. Malam ini kita belajar untuk dewasa, berlaku bijaksana, menyikapi semua kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita dengan limpah luar biasa. Ayat terakhir, Kidung Agung 6 ayat 4 sampai 5. Kidung Agung 6 maksud saya, ayat 4 dan 5. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. puji Tuhan. Ya, Cantik engkau elok parasnya. Terus, seperti kota Tirza. selain itu apa lagi? Juita seperti Ya, Yerusalem baru, kota mempelai. Puji Tuhan. Terus, dahsyat seperti bala tentara Ya. dengan panji-panjinya. ayat 5. Palingkanlah matamu daripadaku. Terus, Sebab aku menjadi bingung ya, karenanya. lihat. Pengantin perempuan mempelai anak domba senantiasa mengerahkan pandangan kepada mempelai laki-laki surga. Betul-betul dia memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Itu sebabnya mempelai laki-laki berkata, Juita seperti Yerusalem. Juita itu buah hati. Jadi mempelai perempuan Tuhan adalah buah hati daripada mempelai laki-laki surga. Amin. Dan di sini kita melihat mempelai laki-laki berkata, palingkanlah matamu daripadaku sebab aku menjadi bingung karenanya. Berarti sudah jelas. Mempelai perempuan ini terus mengerahkan pandangannya kepada mempelai laki-laki surga. Tidak kepada yang lain, hati. Puji Tuhan. Kita bersyukur biar kita memiliki pandangan nubuatan. Arahkan pandangan jauh ke depan. Pesta nikah anak domba. Apa tandanya? Satu, tidak mudah jatuh dalam dosa. Tidak berpikir sempit, tidak tumpul. Tidak pendek cara berpikirnya. Puji Tuhan. Itulah mempelai perempuan. Elok parasnya berarti memiliki pandangan nubuatan. Pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Itulah yang kita rindukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.